Halo teman-teman, terima kasih telah menonton di channel kami yaitu Tetrahedron. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Di video kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai gugus pengarah orto, meta, dan para pada substitusi elektrofil kedua senyawa aromatik. Sebelumnya, kami sudah pernah membahas mengenai mekanisme reaksi substitusi aromatik elektrofilik di video lainnya. Saya sarankan teman-teman memahami video tersebut terlebih dahulu, lalu lanjut nonton ke video ini. Tapi jika sudah, silahkan disimak video ini sampai akhir. Mengapa materi ini penting? Karena dengan mengetahui efek pengarah ini, teman-teman akan lebih mudah dalam merancang sintesis yang lebih kompleks yang berkaitan dengan substitusi aromatik elektrofilik. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai mekanisme reaksi substitusi elektrofilik aromatik pertama, yaitu reaksi antara benzena dengan berbagai elektrofil. Kali ini kita akan memperluas pembahasan kita dengan memasukkan reaksi senyawa aromatik yang sudah memiliki substituen. Substituen yang sudah ada pada cincin aromatik menentukan dua hal. Yang pertama adalah laju reaksinya. Apakah reaksi akan berlangsung lebih lambat atau lebih cepat dibandingkan benzena? Suatu substituen dianggap sebagai pengaktif jika lajunya lebih cepat dan pendeaktif jika lajunya lebih lambat daripada reaksinya pada benzena. Kedua, posisi yang ditempati oleh substituen baru pada substitusi elektrofil kedua. Pembahasan kita fokus pada bagian yang kedua, yaitu pengaruh substituen terhadap posisi yang diambil oleh substituen baru pada substitusi elektrofil kedua. Misalnya pada reaksi nitrasi toluena. Gugus nitro dapat dibuat dengan mereaksikan asam nitrat HNO3 dengan asam sulfat H2SO4. Gugus nitro dapat masuk pada posisi orto terhadap gugus metil, yaitu posisi 1,2 di substitusi. Posisi meta 1,3 di substitusi dan posisi para 1,4 di substitusi. Ketiga produk ini dapat dihasilkan, namun ketiganya tidak diperoleh dalam jumlah yang sama. Seperti yang teman-teman lihat bahwa nitrasi toluena terutama dominan menghasilkan campuran orto dan para nitrotoluena. Sedangkan produk meta yang diperoleh sangat sedikit atau bahkan tidak ada. Sebaliknya, nitrasi pada nitrobenzena pada kondisi yang serupa kebanyakan menghasilkan produk meta. Hanya sedikit sekali atau bahkan tidak membentuk produk orto dan para. Nah, ini kebalikan dari yang sebelumnya. Pola ini juga diikuti oleh substitusi aromatik yang lain seperti klorinasi, brominasi, sulfonasi, dan lain sebagainya. Dari hasil ini kita dapat mengatakan bahwa toluena menjalani substitusi pada posisi orto dan para karena di situ dia dominan. Sementara nitrobenzen yang memiliki gugus nitro kemudian dimasukkan gugus nitro lain akan melimpah pada posisi meta. Secara umum, substituen atau gugus terbagi ke dalam salah satu dari dua kategori berikut. Kategori yang pertama adalah gugus pengarah ortopara dan yang lainnya adalah gugus pengarah meta. Berikut ini beberapa gugus umum yang masuk dalam setiap kategori. Terdapat gugus amino, hidroksi, alkoksi, asil amino, ester, alkil, dan juga gugus halo. Semuanya masuk dalam kategori gugus-gugus pengarah orto dan para. Sedangkan gugus asil, karboksil, aldehida, siano, nitro, dan lain sebagainya termasuk gugus-gugus pengarah meta. Gugus-gugus pengarah ortopara
akan mengarahkan elektrofil kedua ke posisi orto dan para pada cincin. Dan gugus pengarah meta akan mengarahkan elektrofil kedua masuk ke posisi meta. Kembali ke nitrasi toluena, berdasarkan data tabel yang tadi, diketahui bahwa gugus metil dominan mengarahkan substituen kedua masuk pada posisi orto dan para, dan sangat sedikit kemungkinan dihasilkan produk meta. Bagaimana kita dapat menjelaskan data ini? Untuk bisa menjelaskan data ini, kita harus membandingkan kestabilan zat antara karbokation yang terbentuk dari serangan pada posisi orto, meta, dan para. Langsung saja kita lihat mekanisme reaksi nitrasi pada toluena ini. Langkah pertama, ion nitronium NO2+ menyerang karbon cincin yang posisinya orto, meta, dan para terhadap gugus metil. Mekanisme substitusinya sama dengan mekanisme substitusi elektrofil pertama. Teman-teman bisa lihat di video sebelumnya, karena di video ini kita tidak lagi menjelaskan secara rinci mekanisme substitusinya. Setelah ion nitronium tersubstitusi masuk ke dalam sistem cincin, membentuk zat antara karbokation, lalu beresonansi sehingga menghasilkan 3 penyumbang resonans pada tiap serangan orto, meta, dan juga para. Perhatikan di sini bahwa salah satu penyumbang resonans zat antara karbokation yang diperoleh pada serangan orto yang ditandai dengan kotak warna biru ini memiliki kestabilan tambahan dengan menunjukkan muatan positif bersebelahan langsung dengan gugus pendorong elektron, yaitu metil. Zat antara karbokation ini merupakan karbokation tersier yang diketahui paling stabil daripada 2 penyumbang resonansi yang lain yang merupakan karbokation sekunder. Mengenai kestabilan karbokation juga sudah pernah kita bahas di video lainnya. Hal yang sama juga didapatkan jika substituen masuk pada posisi para, yang juga memperoleh kestabilan tambahan tersebut. Sebaliknya, serangan pada posisi meta, semua zat antara karbokation yang terbentuk merupakan karbokation sekunder, dan ini lebih kurang stabil dibanding karbokation tersier. Untuk itu, ion nitronium lebih menyukai tersubstitusi pada posisi orto dan para. Dengan demikian, gugus metil adalah gugus pengarah orto para, karena reaksi pada posisi ini dapat berlangsung melalui zat antara karbokation yang paling stabil, yaitu karbokation tersier. Hal yang sama juga berlaku semua gugus alkil lainnya, yaitu pengarah ortopara. Selanjutnya, bagaimana menjelaskan mengapa produk substitusi orto lebih banyak daripada produk substitusi para? Alasannya karena terdapat 2 posisi orto yang mungkin terbentuk, sedangkan posisi para hanya ada 1 saja. Jadi kasarnya, peluang terbentuknya produk orto itu lebih besar dari produk para. Hal ini tidak berlaku jika gugus alkil dan substituen keduanya strukturnya sangat besar dan meruah, karena terdapat rintangan sterik pada posisi orto. Kembali ke tabel yang tadi, jika kita perhatikan dengan seksama terhadap gugus-gugus pengarah ortopara, terlihat bahwa pada setiap gugus-gugus ini, atom yang terikat langsung pada cincin aromatik memiliki pasangan elektron bebas, kecuali tentunya gugus alkil. Kita ambil contoh gugus hidroksi yang melekat pada cincin benzena, atau biasa kita kenal sebagai fenol. Gugus hidroksi meskipun merupakan gugus penarik elektron via induksi, namun memiliki pasangan elektron bebas yang dapat beresonansi ke dalam cincin aromatik,
sehingga substitusi elektrofil keduanya lebih mudah dan lebih cepat. Pasangan elektron bebas yang terdapat pada gugus hidroksi dapat menstabilkan muatan positif di sebelahnya. Mari ambil contoh, yaitu brominasi fenol. Berbeda dengan brominasi benzen, brominasi fenol tidak lagi membutuhkan katalis asam Lewis seperti pada brominasi pertama benzen. Mengapa demikian? Silahkan tuliskan jawaban teman-teman di kolom komentar di bawah. Dengan mekanisme yang sama dengan sebelumnya, brominasi fenol pada posisi orto dan para menghasilkan zat antara karbokation yang muatan positifnya bersebelahan langsung dengan gugus hidroksi, ditandai dengan kotak berwarna biru ini. Sehingga terjadi pergeseran pasangan elektron bebas dari oksigen ke karbon positif, menyebabkan muatan positif terdelokalisasi lebih jauh, yaitu ke atom oksigen, sehingga makin banyak atom yang membantu menyebarkan muatan positif itu. Dan struktur resonans ini jauh lebih stabil dari struktur resonans pada substitusi meta. Ini juga bisa kita pastikan dari jumlah penyumbang resonans pada serangan orto dan para lebih banyak daripada serangan pada posisi meta. Karena tidak dapat terdelokalisasi lebih jauh pada serangan meta, maka dengan begitu gugus hidroksil adalah gugus pengarah orto dan para. Karena substitusi pada posisi orto dan para menghasilkan zat antara yang jauh lebih stabil dibanding jika diserang pada posisi meta. Dari dua contoh reaksi yang telah kita bahas tadi, yaitu reaksi nitrasi toluena dan brominasi fenol, kita dapat katakan bahwa secara umum, semua gugus pendonor elektron, baik dengan cara induksi begitu juga dengan konjugasi, mengarahkan substitusi elektrofil kedua ke arah posisi orto dan para. Dan semua gugus atau substituen dengan pasangan elektron bebas pada atom yang melekat langsung pada cincin adalah pengarah orto dan para. Ini bisa kita lihat pada fenil asetat dan juga metil benzoat, di mana fenil asetat adalah pengarah orto para dan metil benzoat adalah pengarah meta, karena tidak terdapat pasangan elektron bebas pada atom yang melekat langsung pada cincin. Sekarang mari kita lihat reaksi nitrasi pada nitrobenzena. Berbeda dari sebelumnya, nitrasi nitrobenzena diperoleh produk meta yang lebih dominan dibanding orto dan para. Mengapa demikian? Untuk menjawabnya, pertama-tama kita lihat dulu struktur nitrobenzena, di mana pada struktur nitrobenzena atom nitrogen memiliki muatan formal +1 sebagaimana ditunjukkan pada gambar ini. Dan jika dilihat dari struktur-struktur resonansnya, maka terlihat bahwa muatan positif pada gugus nitro menghilangkan atau mengurangi kerapatan elektron pada cincin benzena. Sehingga gugus nitro dalam hal ini disebut sebagai gugus penarik elektron yang kuat dan tidak dapat menyumbangkan elektron secara resonansi. Kembali ke nitrasi nitrobenzen, dengan mekanisme yang sama, pertama, ion nitronium NO2+ menyerang karbon cincin yang posisinya orto, meta, dan juga para terhadap gugus nitro lain. Terlihat jelas di sini bahwa serangan pada posisi orto dan para, salah satu zat antara resonans yang terbentuk yang ditandai dalam kotak biru ini memiliki dua muatan positif yang bersebelahan langsung, yang mana ini sangat-sangat tidak diinginkan sebab muatan yang sama saling tolak-menolak sehingga kurang stabil. Sebaliknya, substitusi pada posisi meta tidak terdapat zat antara resonans yang seperti itu. Karena alasan inilah substitusi meta lebih disukai. Lalu bagaimana kita dapat menyimpulkan gugus-gugus pengarah meta? Nah, secara umum,
semua gugus dengan atom yang langsung melekat pada cincin aromatik bermuatan positif atau merupakan bagian dari ikatan rangkap atau ikatan rangkap 3 dengan ujung lainnya adalah atom yang lebih elektronegatif, maka itu masuk pengarah meta. Berikut ini beberapa contoh senyawa pengarah meta. Metil benzoat itu adalah pengarah meta, asetofenon, benzonitril, trimetil anilium iodida juga pengarah meta. Itulah yang bisa saya sampaikan mengenai gugus pengarah, ortopara, dan meta. Selanjutnya nanti akan kita bahas mengenai efek substituen pada reaktivitasnya dan pentingnya efek pengarah dalam sintesis senyawa yang berkaitan dengan substitusi aromatik elektrofilik. Untuk sumber referensi yang saya gunakan bisa dilihat di sini. Oke teman-teman, itulah yang bisa kita pelajari melalui video ini. Jika ada pertanyaan silahkan langsung dituliskan di kolom komentar di bawah. Saya Ahmad Nur, salam hangat dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you.